Selamat siang. Di sini saya sedikit akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait dynamic programming. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Arga Rola Saputra dengan nomor NIM 23111106106. Saya dari kelas TI 07C, Program Teknik Industri. Pemrograman dinamis merupakan teknik matematik yang berguna untuk membuat serangkaian keputusan yang saling terkait. Teknik ini menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang optimal. Berbeda dengan pemrograman linier, ada rumusan matematika standar yang untuk masalah pemrograman dinamis. Baliknya, pemrograman dinamis merupakan jenis pendekatan umum untuk pemecahan masalah, dan persamaan khusus yang digunakan harus dikembangkan agar sesuai dengan situasi. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kecerdikan dan wawasan tertentu tentang struktur umum masalah pemrograman dinamis untuk mengenali kapan dan bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan dengan prosedur pemrograman dinamis. Kemampuan ini dapat dikembangkan dengan baik melalui paparan terhadap berbagai macam aplikasi pemrograman dinamis dan studi tentang karakteristik yang umum untuk semua situasi ini. Jumlah besar solving the problem atau pemecahan masalah. Pertama-tama, perhatikan bahwa pendekatan yang tidak matang dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak akan menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute P, A, B, F, I, C dengan total biaya 13. Namun, mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba satu. Namun, jumlah rute yang mungkin banyak atau dalam kurung 18 dan harus menghitung biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang mudah. Prototype example for dynamic programming. Untungnya, pemrograman dinamis menyediakan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada penghitungan menyeluruh. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperluas masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya, hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya memiliki satu tahap lagi atau dalam kurung perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah dari keadaan saat ini atau apapun itu ketujuan akhirnya keadaan J pada setiap literasi
Berikutnya, masalah diperluas dengan menambahkan satu jumlah yang tersisa untuk meneruskan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat direlatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dapat permudah ini adalah sebagai berikut. Nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya. Untuk CIJ dengan menetapkan IS atau keadaan saat ini dan JXN atau tujuan langsung karena tujuan akhir keadaan C tercapai pada akhir tahap 4 F5 dalam kurung J0. Tujuannya adalah untuk menemukan F1 atau A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukan dengan menemukan F4, S, F3S, F2S secara berurutan untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakan F2S untuk mencapai F1A. Prosedur solusi ketika mencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui, atau N4. Rutenya setelah ini ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, S dalam kurung baik H atau I, dan tujuan akhirnya X4J. Jadi, rute untuk perjalanan kereta pos terakhir ini adalah SC, oleh karena itu, karena F4 S, F4S, J, CS, J, solusi langsung untuk masalah N4 adalah N4 S F4 dalam kurung S X4 H3 JI4J. Characteristic of Dynamic Programming Problem atau ciri-ciri masalah pemrograman dinamis. Satu masalah dapat dibagi menjadi beberapa tahap dengan keputusan kebijakan yang diperlukan pada setiap tahap. Masalah kereta pos secara harfiah dibagi menjadi 4 tahap atau kereta pos. Yang sesuai dengan 4 bagian perjalanan, keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah polis asuransi jiwa mana yang akan dipilih, atau yaitu tujuan mana yang akan dipilih untuk perjalanan kereta pos berikutnya. Demikian pula masalah pemrograman dinamis lainnya memerlukan pembuatan urutan keputusan yang saling terkait di mana setiap keputusan sesuai dengan satu tahap masalah. Yang kedua, setiap tahap memiliki sejumlah status yang terkait dengan awal tahap tersebut. Status yang terkait dengan setiap tahap dalam masalah kereta pos adalah negara bagian atau teritori. Tempat mencari keberuntungan dapat ditemukan saat memulai bagian perjalanan tertentu secara umum. Status adalah berbagai kemungkinan kondisi di mana sistem mungkin beberapa pada tahap masalah tersebut. Jumlah keadaan bisa terbatas, atau seperti dalam masalah kereta pos, atau tak terbatas, atau seperti beberapa contoh berikutnya. Yang kelima, terakhir, mengingat kondisi saat ini, kebijakan optimal untuk tahap-tahap tersisa tidak bergantung pada keputusan kebijakan yang diambil pada tahap-tahap sebelumnya. Oleh karena itu, keputusan langsung yang optimal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.